Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, doa kami semoga jenengan saat ini selalu sehat dan selalu bersyukur dan hadapi hidup ini dengan penuh optimis. Sedulur, Indonesia ini adalah luas lor, dan banyak petani porang, petani jagung, petani padi, kedelai, kacang-kacangan, petani palawija, dan juga banyak petani jenis lain di perkebunan maupun petani tebu, petani sawit, dan banyak komoditas petani lain termasuk petani rumput laut. Tetapi dengan berbagai komoditas ini kita bisa berdaya dan memperbaiki ekonomi, khususnya ekonomi Indonesia. Tetapi di balik itu juga banyak tradisi-tradisi, banyak juga kebudayaan-kebudayaan, banyak juga lain tempat, lain adat, dan petani itu punya tradisi loh. Kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang tradisi yang ada di petani yang mungkin sudah mulai dilupakan. Dulur sebangsa setanah air, kali ini saya ada di lahan sawah dan ini memperkenalkan tradisi Jawa atau adat istiadat yang ada di Jawa, termasuk ini ketika upacara adat ketika ingin membawa pulang atau panen padi adat Jawa. Walaupun saat ini dilakukan sangat sederhana sekali. Dalam adat Jawa ini biasanya disebut juga nyelamper, disebut juga metil, disebut juga pulang membawa boyong Mbok Sri Sari Ruah Jokostono. Jadi itu proses pemboyongan atau membawa pulang secara ritual adat Jawa, dan biasanya dipimpin oleh sesepuh atau yang dituakan di daerah tersebut. Bisa juga kalau mungkin di luar Jawa namanya mungkin kepala adat atau kepala suku seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa itu, terutama yang dituakan lah seperti itu. Jadi yang dituakan di daerah tersebut dan memang menguasai ritual-ritual seperti itu. Dan biasanya juga untuk panen jagung, panen porang, panen jenis panen, semua panenan itu dilakukan hal serupa, tetapi biasanya caranya saja yang agak berbeda. Dan hingga saat ini tahun 2021 ini upacara seperti ini masih dilakukan loh. Jadi masih dilakukan agar dalam pelaksanaan panen itu diberi keselamatan, dan agar dalam pelaksanaan panen itu tidak ada suatu halangan semacam kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kolo-kolo itu sumingkir. Kolo-kolo itu adalah binatang yang berbahaya, dan intinya yang dipanen selamat sampai rumah, dan kalau berkah dibuat makan juga sehat dan bisa mencukupi kebutuhan, dan juga setelah bekerja semuanya sehat, nggak ada istilahnya penyakit atau bagebluk. Itu kuncinya untuk keselamatan lah. Walaupun memang
secara umum seolah-olah sudah ditinggalkan adat seperti ini, tetapi khususnya petani masih nguri-nguri budaya Jawi atau nguri-nguri masih melestarikan budaya medil ini. Walaupun biasanya mempersiapkan sesaji-sesaji yang kalau zaman dahulu sangat ritual sekali, bahkan itu ramai sekali seperti itu. Tetapi karena sekarang jumlah petani lebih banyak, lahannya tetap, berarti lahan garapan si petani itu sangat sedikit. Kalau dilakukan seperti zaman dahulu mungkin kurang pas. Dan ini proses pengambilan mantenan. Manten itu disesuaikan dengan hari, jumlah hari Jawa itu kan Pon Wage Kliwon gitu, ditambah dengan hari Senin Selasa itu ada hitung-hitungannya, namanya neptu. Jadi neptu itu hitungan hari, dan ini sesaji yang dibawa untuk pengambilan itu biasanya kalau harinya berapa gitu disesuaikan dengan harinya. Biasanya hari Jawa itu hitungan 7, tersedikit itu 7 Selasa Wage, dan terbanyak itu adalah Sabtu Pahing itu 18. Jadi paling sedikit 7, paling banyak itu 18. Biasanya disesuaikan hari neptu itu. Dan ini juga sudah dijampi-jampi. Dan ini asistennya yang menghitung karena sesepuhnya sudah sudah mungkin dalam menghitung kurang pas gitu. Ini namanya ani-ani lur. Ani-ani ini terbuat dari kayu dan terbuat dari bambu. Dan ini alat untuk mengambil padi zaman dahulu. Zaman dahulu namanya ani-ani. Itu juga dan cara seperti ini masih dilestarikan. Dan ini namanya lepet. Ini kupat, jadi namanya kupat lepet itu wajib, dan gedang setangkep. Dan ini suri itu dan ini nyilon itu adalah kaca. Dan ini ani-ani tadi, dan ini tajam lur. Ani-ani ini tajam sekali, filosofinya sangat luas. Biasanya orang meninggal, kalau orang Jawa biasanya dilengkapi dengan ani-ani. Dan ini proses selamatan atau proses ngujubne lah. Jadi di sini ditandukno dan didoai gitu. Walaupun di sawah caranya sangat sederhana seperti ini di suronya atau di gubuknya, tetapi tetap sahdu dilakukan doa-doa untuk keselamatan bersama, termasuk menghormati kehidupan yang lain seperti tikus di sini juga dihormati. Terus kupu-kupu walang togo. Kupu-kupu walang togo itu jenis serangga itu loh. Walang juga walang, togo itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi walang angin atau walang yang goib itu juga untuk demi keselamatan bersama dilakukan hal semacam ini. Jadi doa-doa seperti ini terus dipanjatkan, dan biasanya sampai sehari sebelum dilakukan itu biasanya dideri-deri itu dikelilingi dengan membawa janur kuning, duk dan otok. Janur kuning, duk dan otok itu yang dibawa biasanya. Dan ini setelah diberi doa-doa, ini proses ngerencak berkat. Jadi ini proses dibagi, dimakan di situ juga boleh, dibawa pulang juga boleh. Ini namanya berkat atau hasil dari selamatan gendurian itu. Tidak lupa panggang ayam biasanya itu wajib. Jadi nanti akan dibagi. Begitu dulur informasi mengenai adat istiadat yang ada di kampung atau adat Jawa
untuk membawa pulang si Mbok Sri Sari Ruah Jokosdono, atau bisa dikatakan membawa pulang, ritualnya membawa pulang si padi. Begitu juga itu terjadi ketika membawa pulang si porang. Ketika panen porang juga dilakukan hal yang sama, cuma sesajinya berbeda. Karena porang itu termasuk polo pendem, maka biasanya cenderung ke polo pendem, seperti uwi, seperti suwek, dan seperti jenis-jenis polo pendem yang lainnya, termasuk bentul, bote, dan sebagainya. Dan begitu dulur, ini pohon suwek, suwek sangat besar sekali, tapi enggak ada kataknya. Begitu dulur, semoga informasinya bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.